semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara cepat membuat kastengel tanpa cetakan. Ini bisa membantu banget buat kalian yang lagi dapat orderan kastengel dalam jumlah yang sangat banyak. Dan meskipun tanpa cetakan dan tanpa keju edam, rasanya tetap enak, renyah, dan juga cheesy banget. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kalian mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kastengel, bahan-bahannya di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein rendah karena aku mau mendapatkan hasil yang lumer. Setelah itu 6 butir kuning telur. Ini aku pakai telur bebek supaya hasilnya agak pulen, tapi kalau misalkan mau pakai telur ayam juga boleh. Setelah itu ada 700 gram margarin. Ini aku mix dengan butter. Untuk takarannya kalau di mix dengan butter 500 gram margarin dan 200 gram butter. Jangan pakai butter semua karena nanti teksturnya kurang bagus. Kemudian 500 gram keju cheddar. Untuk menekan biaya produksi, ini aku pakai keju cheddar yang kemasan 2 kg. Kalau misalkan kalian mau pakai keju edam juga lebih bagus. Cuma kalau pakai keju edam modalnya lebih bengkak ya. 100 gram susu bubuk full cream, 100 gram maizena atau tepung jagung, setengah sendok makan garam, dan 1 sendok teh vanili. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kastengel. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, keju cheddarnya ini kita potong dulu sedikit. Untuk yang bagian sedikitnya ini nanti untuk topping ya. Untuk bagian yang besar ini kita parut dulu karena nanti akan dicampurkan ke dalam adonan. Langkah berikutnya kita pisahkan dulu kuning telur dengan putih telurnya karena kita akan pakai kuning telurnya aja. Tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan kuning telur, kemudian langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Di sini aku gunakan mixer dari Mitos seri MX700. Mangkuknya ini besar banget, kapasitas 7 liter dan bisa untuk membuat adonan 1,2 kg tepung terigu. Jadi mixer ini cocok banget untuk kalian pengusaha kue kering yang ingin membuat kue kering dalam jumlah yang banyak. Setelah itu tambahkan vanili bubuk dan juga tambahkan garam. Tambahkan susu bubuk sedikit demi sedikit sampai habis. Kemudian tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai habis. Oke, selain itu keunikan dari mixer ini di bagian tutupnya ada lubang untuk menambahkan tepung. Jadi untuk menambahkan tepung kita nggak perlu mematikan mixernya. Juga tutupnya ini berfungsi supaya adonannya tidak ngebul kemana-mana. Oke, untuk menambahkan tepung terigu, kita turunkan dulu kecepatannya. Setelah itu, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Dan adonan ini kita mixer sampai tercampur sempurna dan kalis.
Dan yang terakhir, tambahkan keju yang sudah diparut tadi. Setelah itu adonan ini kita mixer lagi sampai kejunya tercampur rata. Dan gak perlu lama di mixer ya, cukup sampai tercampur rata aja supaya kejunya tidak terlalu hancur. Setelah kejunya tercampur rata, langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, kemudian kita alasi dengan plastik. Setelah itu kita gilas dengan menggunakan roll pin dan kita bentuk menjadi segi 4 terlebih dahulu. Oke, ini untuk meratakannya kita gunakan penggaris. Kalau misalkan udah diratakan, untuk ketebalannya diukur dengan cetakan cookies seperti ini. Kemudian kita ukur dulu. Untuk panjangnya aku buat 4 cm, sedangkan untuk lebarnya aku bikin 1 cm. Nah, ini langsung aja kita potong-potong dulu dengan menggunakan penggaris supaya lebih cepat juga. Ini motongnya aku gunakan pemotong pizza. Tapi kalau misalkan nggak ada pemotong pizza, boleh diganti dengan menggunakan spatula ataupun pakai scraper. Setelah dipotong-potong semua, siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan 2 sendok makan susu kental manis. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kuning telur yang udah diracik ini kita oleskan ke atas permukaan adonan yang udah dipotong-potong tadi. Oke guys, ini ada pantulan cahaya dari plastik yang aku pakai. Tapi kalau misalkan dideketin pakai sarung tangan aku yang warna putih, kelihatan banget ya kalau kuning telurnya warnanya benar-benar kuning. Kemudian taburkan keju. Untuk kejunya ini kita parut halus aja ya, jangan diparut kasar karena nanti pada saat dipindahkan ke atas loyang hasilnya kurang rapi. Setelah itu keju parutnya kita ratakan dulu dengan mengisi bagian yang masih kosong. Kemudian kita pindahkan ke dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini untuk mengambilnya aku gunakan penggaris ataupun spatula plastik, dan kita tinggal pindahkan aja ke dalam loyang seperti ini. Oke, seperti ini ya hasilnya. Meskipun tanpa cetakan, tapi hasilnya tetap rapi dan cantik.
Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak bawah dan di rak tengah, lubang ovennya ditutup, dan panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 30 menit. Setelah kira-kira 15 menit atau kira-kira kuenya sudah tidak berbuih, kita tukar loyangnya. Loyang yang tengah dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke tengah supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kastengelnya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, dan ini aku tambahkan label Selamat Idul Fitri supaya tampilannya lebih cantik dan lebih rapi. Setelah itu, alasi juga dengan kertas seperti ini, dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Kemudian langsung aja kita susun kastengel yang udah dingin ke dalam toples. Dan perlu diperhatikan untuk mengemasnya, pastikan kastengelnya ini udah benar-benar dingin terlebih dahulu, dan gunakan sarung tangan plastik seperti aku. Jangan tersentuh tangan langsung supaya kastengelnya tidak mudah berjamur. Setelah dikemas semua, jangan lupa kita tutup dengan menggunakan selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Kalau misalkan dikemas higienis seperti ini, kastengelnya bisa tahan sekitar 2 bulan, tapi kalau pakai silika gel seperti aku, bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Selain itu, supaya tampilannya lebih cantik lagi, kalian bisa menawarkan packing tambahan dengan menggunakan box Idul Fitri seperti ini. Dan ini kita rakit aja dulu. Cara ngerakitnya gampang banget, tinggal dilipat-lipat dan kita selipkan aja kayak gini. Kalau mau lebih kuat, bagian bawahnya bisa dibeli selotip. Dan ini bisa menampung 2 toples ukuran 500 gram. Dan untuk harga jualnya, 1 toples kastengel ini bisa kalian jual dengan harga Rp50.000 sampai dengan Rp75.000 kalau misalkan pakai margarin seperti biasa. Tapi kalau misalkan pakai butter seperti aku, harga jualnya sekitar Rp75 sampai dengan Rp100.000. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.